Oh yeah, welcome back to my channel, yeah. IJK Motovlog, yeah. Oke, kembali lagi di channel saya IJK Motovlog. Ya, channel yang so asik kalau di jalan. Ya, oke. Hari ini saya akan melakukan perjalanan yang cukup jauh ke daerah Bantul ya ini. Tapi bukan nggak sampai Bantul kota, nggak sampai, tapi pinggirnya Bantul. Ya masuknya sudah Bantul sih. Ya daerah-daerah belakang Institut Seni Indonesia, belakang ISIS itu. Kalau sesuai Google Map ya. Soalnya aku belum turun tahu rono rek. Jadi itu kebetulan rumah teman saya. Dan hari ini saya mau mereview motor teman saya itu. Dan cukup keren motornya. Termasuk motor classic style, bukan motor klasik tapi classic style. Ya, jadi motornya itu classic style. Nah, modelnya. Ya, motornya itu bermerek Kawasaki. CC-nya 250. Ya, jadi yang nanti bakal saya review adalah Kawasaki Estrella 250. Weh, mantep gak tuh? Ya, kalau misalkan populernya itu biasanya disebut namanya W250. Nah, W250. Nah, itu. Tapi kalau era-era waktu itu kayaknya sih motor itu keluar tahun 2014. Kalau sesuai informasinya seperti itu. Dan Kawasaki memberi nama Estrella 250. Nah, kalau nggak salah di tahun 2015 Kawasaki merubah nama menjadi W250. Nah, seperti itu. Dan ada varian barunya lagi. Wah, varian barunya itu kayak Nutrisari ya. Kayak Nutrisari ono variane. Jero, jambu, semongko. Iya, itu. Jadi ada varian barunya yaitu W175 yang biasanya anak-anak muda pakai. Itu varian ibaratnya orang bilang harga ekonomisnya lah. Jadi kalau misalkan 250 itu harganya sedikit high end, kalau W175 itu termasuk harga yang cukup aku bilang low end ya, bukan low end maksudnya murah banget enggak, jadi tengah-tengah lah dia harganya. Jadi kayak gitu. Ya, nanti seperti apa motornya? Nah, nanti bakal saya nyalakan lagi kameranya ketika nanti sudah hampir sampai lokasi. Nanti saya bakal lanjut lagi ya lur. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel IJK Motovlog. Oke. Ya, sepertinya sudah hampir sampai. Dan ini sudah sampai di Ring Road Selatan. Nah, ini sudah sampai Ring Road Selatan. Cuman saya harus melihat Google Map nih habis ini. Karena tempat lokasinya saya masih belum tahu di mana. Tapi kalau saya lihat dari Gmap atau Google Map itu ya daerah-daerah sini lah. Tapi nanti coba kita lihat ke Google Map. Kayaknya lurus ini ya. Ya. Ya, ini kayaknya saya harus menengok Google Map dulu supaya nggak kesasar ya. Kita lihat dulu. Sebentar. Nah, ini. Oke, lur. Kayaknya saya pakai Google Map ya, supaya nggak kesasar. Dan mudah-mudahan Google Map-nya juga nggak bikin nyasar. Soalnya biasanya Google Map itu kadang bikin kita nyasar juga. Mungkin karena ya lokasi belum diupdate lah, atau banyaklah faktornya. Jadi
nggak mesti harus percaya 100% sama Google Map ya. Jadi harus dicek dulu keakuratannya. Seperti itu. Ya, ternyata ini masuk ke daerah Kasongan, Lur. Jadi rumahnya ternyata masuk ke daerah Kasongan, dan mungkin aku cek dulu untuk Google Map-nya lagi. Nah, ini posisinya. Oh, nanti ini ada terusan itu belok kiri. Oke. Ya, ini daerah Kasongan. Jadi kalau kalian cari apa ya? Ini kayak tanah merah, tanah liat gitu ya. Untuk dekorasi rumah. Nah, itu. Atau patung juga bisa. Itu bisa ke sini nanti. Jadi pusatnya memang di Kasongan sini. Patung-patung juga di sini juga. Jadi pusatnya di Kasongan, Bantul. Ya kalau dari Klaten ya lumayan jauh lah. Tapi sini recommended. Nah, kayak pengrajin-pengrajin banyak dari sini juga. 346 minutes later. Ya, ini akhirnya, Lur. Motor sudah di tangan, dan maaf tadi untuk pengambilan motornya, tukar motornya juga nggak direkam. Jadi ya mohon maaf. Jadi saya mulai rekam saat riding aja. Dan ini adalah Estrella Kawasaki ya, 250 cc. Ya, hitungannya ini apa ya, motor build up ya. Dan ini kata ownernya, kata yang punya, itu adalah motor Jepang. Nah, jadi variannya ada. Kalau yang katanya yang sekarang Estrella itu diterbitkan atau keluar pada tahun 2014. Dan 2018 itu sudah menjadi W250. Jadi ya ada variannya juga kayak Nutrisari ya. Jadi ternyata saya sempat ngobrol-ngobrol dengan ownernya, sempat ngobrol-ngobrol dengan yang punya. Itu adalah ini Estrella 250. Itu varian barunya itu yang tahun 2018 itu ada W250, ada W400, W600 sama W800 kalau nggak salah. Wah, itu jadi mogo berarti kalau W800 ya. Nah, itu termasuk varian-varian dari seri W-nya Kawasaki itu tadi. Dan ini masih Estrella berarti dari 2014 sampai 2018. Nah, seperti itu, Lur. Dan ini indikatornya sudah nggak karburator, tapi dia sudah injeksi. Terus indikatornya simple banget ya. Ini kayak, jadi indikatornya ini kayak klasik gitu. Terus apa namanya, ini sen kanan kiri. Ini netral, lampu jauh. Terus RPM ini ya, tachometer. Ini speedometer. Dan sayangnya satu sih, odometernya itu digital. Jadi ya terkesannya dia klasik tapi ada sentuhan modernnya karena ini digital. Seperti itu. Nanti bakal aku review lagi, Lur. Nanti pas berhenti ya. Kayaknya aku harus ngompa ban karena ini bannya ternyata pas saya naiki langsung gembos. Mungkin karena aku lemu iki. Oke, seperti itulah. Oke, untuk berbicara spek mesin. Spek mesin ini 250 cc SOHC ya. Jadi SOHC 250 cc dengan kapasitas bensinnya 13 liter. Banyak banget 13 liter itu. Dan bisa buat apa ya? Touring ya kemarin. Jadi kapasitas 13 liter bisa buat touring. Terus dengan looknya, secara komponen looknya ini adalah ini panel-panelnya ini saya jadi teringat apa ya, motor GL100 ya. Jadi panelnya tuh modelnya kayak gini kalau kalian lihat. Nah, ini panelnya itu jadi kayak vintage gitu. Panel-panel vintage yang bahannya besi.
Itu terus ini ada seperti biasa, ini lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, dan ini sen ya untuk sen kanan dan sen kiri. Ini klakson dan ini ada dimnya, pas ini ada dim. Terus ada hazard. Nah, ketika dipencet gini hazardnya nyala. Terus kalau matikan ditarik ya. Terus ini ada engine cut off sama double starter. Ya indikator simple, motor-motor apa ya, klasik look lah seperti itu. Mungkin nanti aku bakal cari apa ya, tempat yang cukup luas untuk review ya. Jadi aku bakal cari lapangan untuk review di sekitar sini lah, biar kita tahu looknya, bentuknya seperti apa, seperti ini. Nah, kita coba riding dulu. Ini saya perjalanan menuju ke apa? Kota Bantul. Kota Bantul. Iya, maksudnya daerah Bantul. Jadi aku mau nyoba riding ini gimana sensasinya gitu. Nanti tak coba. Soalnya ya jujur aja aku masih belum pernah naik motor yang benar-benar Jepang banget ya, maksudnya ya Jepang banget. Mungkin pada era-era itu GL 100-nya bapak saya tuh ya itu menurutku motor sing Jepang pada waktu itu ya. Kalau ini kan Jepang modern 2014 ya. Ini saya belum pernah naik sih. Tapi untuk secara kenyamanan, wah ini nyaman banget lur, sumpah. Nyaman banget. Soalnya ya memang apa ya, shockbreaker depannya empuk banget. Shockbreaker belakangnya juga oke, enak banget. Terus posisi setir itu buat posturku ya, wah ini enak banget. Gue posturku nyaman banget. Jadi untuk perjalanan jauh nggak begitu capek. Terus untuk jok yang saya dudukin ini juga joknya empuk, enak. Jadi yo lumayan oke lah untuk jarak jauh, dan untuk kota-kota juga oke juga. Jadi kalau misalkan di kota-kota juga di parkiran dia nggak begitu lebar juga, masih aman untuk di parkiran. Jadi nggak kayak Muge yang bleber gede ngono ya, gak. Tapi ini masih aman. Dan dibilang ini buat postur tubuhku ini cocok. Maksudnya secara posisi tangan juga oke, aman, koplingnya juga empuk. Terus apalagi yo? Yo koyo klasik look ngono lah rek. Aman lah, enak ngono lho, nyaman iki. Iki nyaman banget lek aku lho. Soale posturku rada gede, lemu, tangannya rada dawa. Jadi lek aku motor iki nyaman banget. Terus spionnya ini, spionnya kayak style HD ya, Harley Davidson. Terus ini juga yang kanan kiri lebar. Kayak gitu. Nanti mungkin aku bakal cari lapangan lur untuk aku mereview. Ya, oke lur, ini sekarang aku udah di tempat yang cukup lebar, dan ini lapangan ya iki. Ini lapangan, jadi iso review tipis-tipis lah keadaan motor iki. Ternyata ini adalah Estrella Special Edition, bisa dilihat di sini. Nah ini ternyata adalah Special Edition dan tahun 2014. Dan ini ada sedikit tambahan di bagian lampu depan. Nih lampu depan ini bisa dilihat, itu ada tambahan kayak apa ya, bagel atau apa, bagel lampu. Itu dia bawaan dari motor BMW kata ownernya seperti itu. Dan ini ada sedikit perubahan di motor ini. Yang jelas ini adalah klaksonnya juga udah nggak ori. Ini ada klakson tambahan. Terus peleknya yang tadinya ini tetap 18 ya. Jadi ini pelek yang dipakai sama ownernya itu udah masih orisinilnya. Yang depan itu peleknya 18 inch dan bannya 325 ring 18. Nah seperti itu. Dan memang orisinil warnanya hitam. Kayaknya ada yang silver kayaknya. Aku pernah lihat itu ada yang silver. Dan yang belakang itu adalah sama juga, ini 18 inch dan ukuran bannya 350 ring 18. Nggak kelihatan kayaknya lur ya. Oke. Nah ini, dan aslinya kata ownernya, aslinya ring dari ring belakang ini, ring belakangnya, ban belakang itu aslinya adalah ring 17. Nah itu aslinya aslinya ring 17. Jadi yang belakang 17, yang depan itu 18.
Nah, yang depan 18. Terus untuk tangkinya, wah klasik banget ya lur. Tangkinya itu klasik. Jadi bentuknya gede, cembung. Ya, joknya konturnya kontur model-model klasik gitu ya. Jadi ini joknya empuk banget. Tadi aku pakai empuk. Shockbreaker juga masih orisinil, dan shock depan itu orisinil ya. Nah, terus kita ke kemudinya ya. Kemudinya ini yang ini holdernya hampir sama kayak punya kalau zaman dulu adalah GL 100 atau Pitung juga kayak gini kayaknya. Pitung kayak gini. Jadi dia mempertahankan holder aslinya dan holder yang zaman dulu. Fiturnya cuma ada lampu jauh, lampu dekat, sen, terus ada klakson sama pas. Pas itu kayak dim ya. Terus ada hazard. Terus ini spionnya juga gede. Spion besar kayak model Harley Davidson gitu ya. Jadi kesannya makin klasik juga. Terus untuk handle, nah handle kopling sama handle remnya ini itu bisa disetel. Ada adjustmentnya, ada putarannya di sini. Jadi bisa disetel. Terus bentuk master rem atasnya, ini yang unik. Iki unik banget lur. Jadi bentuknya itu bunder. Nah, biasanya kan kotak ya. Nissin atau apa biasanya kotak. Tuh. Terus untuk tampilan mesinnya. Nah, mesinnya tampilannya kayak gini. Jadi tidak ada condong. Biasanya kan kalau mesin tegak gini dia condongnya agak ke depan. Nah, ini mesinnya benar-benar sejajar meskipun agak ada condong sedikit berapa derajat aku nggak ngerti. Ini sama persis dengan karakternya si Binter Mercy. Jadi persis kayak nggone karakternya Binter Mercy, dia sejajar kayak gini. Jadi benar-benar nggak bisa kita kalau misalkan kita gas secara spontan nggak bisa. Dia harus menggiring dulu, ngiring sih ngiring sih. Baru dia bisa dengan RPM tinggi dia baru bisa agak kencang. Nah, untuk knalpot kayaknya sama ownernya ini udah diganti knalpotnya. Udah diganti custom. Suaranya empuk, ulem, enak kalau menurutku. Tapi ini nggak tahu custom di mana. Nah, ini roda belakang agak sedikit lupa tadi. Roda belakang itu diganti tadi ring berapa? Ring 18 ya. Tapi diganti dengan mereknya Rossi. Kalau kelihatan ya lur, mereknya Rossi. Nah, tadi lupa yang tak sampaikan. Terus apalagi ya? Ini bukan karburator. Ini bukan karburator, tapi ini injeksi. Jadi injeksi. Nah, kayak di sini tadi seperti aku tadi awal-awal aku jelaskan ada indikator injeksinya di speedonya di bagian RPM-nya. Nah, cuman satu kekurangannya adalah ini gak ono meteran bensine. Nah, jadi awakmu arep ngecek bensin ya kudu mbok cek buka tutup bensin ini kudu mbok cek. Soal ini gak ono indikator bensin karena ini cumanya ada odometer, sen sama injeksi, cek sama netral, dim, lampu jauh dan lain-lain. Nah, itu cuman di situ toh. Tapi bensin nggak ada. Sayangnya bensin nggak ada. Itu sih kekurangannya cuman itu. Dan ini kita harus ngecek buka tutup tangkinya itu, terus baru kita bisa cek bensinnya masih ada atau enggak. Ya mungkin kayak gitu ya rek. Review singkatnya untuk Estrella 250 ini. Jadi untuk pasaran harganya sih ownernya kemarin beli sekitar 45 juta ya. Pajaknya di angka hampir 1 juta pajaknya. Jadi kalau kalian tertarik dan bisa untuk ngeceng-ngeceng ya kan, bisa untuk gaya-gaya di jalan ben dilirik pas waktu lampu merah. Nah, iki cocok rek. Oke, suwun sing wis nonton video iki. Jadi terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mengkomen dan memberi kritik dan saran, terima kasih yang sudah mensubscribe juga. Kalau gak seneng ya iso mbok dislike, lek seneng iso mbok like. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini.
dan memberikan kritik dan saran, sehingga channel ini bisa makin menginspirasi dan memotivasi kalian di bidang roda 2 khususnya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya and goodbye.